Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Amin, yang Allah muliakan Bapak-bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Amin yang Allah muliakan, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi izin olehnya, alhamdulillah, untuk bermuwajahah, bertatap wajah dalam rangka thalabul ilm, mengharap ridha Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga terkumpul kebaikan-kebaikan dan kita tercatat sebagai hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Amin Allah muliakan, sebelum kita mulai kajian sirah kita pada pagi hari, saya mengajak kepada seluruh jamaah kita berdoa sebelum memulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sang penggenggam jiwa kami, percikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, agar musnah semua keberanian untuk membangkangmu. Ilhamkan selalu gelora taat kepadamu yang menghantarkan kami menuju surgamu. Hujamkan keyakinan kepada jantung hati kami, agar musibah dunia terasa kecil di mata. Ya Allah, sang maha pemberi, taburkanlah pada jasad kami permata nikmatmu yang menggiring seluruh daya lihat, daya dengar dan tenaga habis dalam taat bakti sampai mati. Ya Allah, sang pengabul segala pinta, ampuni kami, kasihani kami, siramkan sinar petunjuk, beri kami hati takwa, buat kami suci terhormat dan bebaskan dalam ambisi keji. Ya Allah, sang penyayang segala makhluk, kami menghibah untuk meminta ilmu berguna, rezeki halal asalnya dan amal yang diterima. Ya Allah, sang pengatur segala yang ada, beri kami semua kebaikan selama hidup di dunia, beri kami semua kebaikan ketika hidup lagi di akhirat, lindungi kami dari pedihnya siksa neraka. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan Sunnah tanpa merubah atau menukarnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga doa kita pada pagi hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Al-Amin yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita masuk bab perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa ini menurut kebanyakan atau mayoritas ahli sejarah, bahkan bisa dibilang semua ahli sejarah, maghazi, bahwa perang ini terjadi pada tahun 4 Hijriyah.
pada tahun 4 Hijriah inilah perang Dzatul Riqa terjadi, atau bertepatan dengan 1,5 bulan pasca pengusiran dari suku Yahudi Bani Nadir. Terjadi perang Dzatul Riqa. Kenapa? Atau apa yang menyulut perang Dzatul Riqa? Dzatul Riqa. Nanti kita akan sedikit belajar tentang salat sunnah khauf. Salat sunnah dalam keadaan perang, dalam keadaan takut, dalam keadaan genting. Itu salat sunnah khauf. Jadi yang menyulut, sekali lagi saya ingin sampaikan, yang menyulut peperangan Dzatul Riqa itu penyebabnya adalah pengkhianatan suku-suku di Najd. Ingat kan? Dulu sebelum kita bahas ini, ada 70 sahabat Nabi yang dibantai. Jadi 70 sahabat Nabi dibantai di sebuah tempat. Ada yang masih ingat gak tempatnya apa? Nama tempatnya adalah Bir Maunah. Itu pembantaian yang sangat sadis terhadap saudara-saudara kita. 70 sahabat Nabi, 70 sahabat terbaik, 70 sahabat penghafal Quran semua yang diutus oleh Nabi untuk dakwah di Najd. Itu juga ya atas permintaan dari orang Najd. Jadi dakwahnya atau diutusnya sahabat-sahabat Nabi yang 70 orang itu ke Najd sebabnya apa? Diminta ya sama utusan Najd. Jadi utusan Najd sowan ke Rasul, minta ke Rasul, ya Rasul kirimkan pendakwah ke Najd. Ternyata bukan untuk dakwah tapi penggiringan untuk dibantai. Jadi meletusnya perang Dzatul Riqa disebabkan karena pengkhianatan dari suku-suku Najd. Jadi pada tahun 4 Hijri atau 4 Hijriah pasca pengusiran Yahudi Bani Nadir, Rasul bergerak menuju perang Dzatul Riqa. Jadi Nabi dan para sahabat mau menyerang ceritanya. Kenapa tadi? Pembalasan pengkhianatan suku. Jadi Rasul ingin menyerangi suku-suku yang berkhianat, yaitu suku Muharib dan suku Tha'lab. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan sampaikan secara rinci kisahnya ini di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, diceritakan dalam kitab hadis Sahihain, ya, 2 kitab hadis sahih, Bukhari dan Muslim. Ini dari cerita ini dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi bapak-bapak, saudara jamaah Masjid Al-Amin, setelah Abu Musa Al-Ash'ari cerita tentang kisahnya ini, beliau akhirnya nyesel. Ini kehebatan sahabat Nabi. Kehebatan sahabat Nabi. Kenapa nih? Kita nanti mau cari alasan kenapa Abu Musa Al-Ash'ari bercerita tapi setelah cerita nyesel. Jadi begini kisahnya jamaah dirahmati Allah. Kami pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan, itu Dzatul Riqa. Saat itu kami berenam menunggang satu unta bergantian. Jadi, Masya Allah, kebayang oleh kita bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, satu unta untuk 6 orang gantian. Kebayang nggak? Fakir nih. Kebayang? Miskin banget. Itu cerita dari Abu Musa Al-Ash'ari. Bukan hanya itu bapak-bapak, sahabat-sahabat Nabi itu kakinya sampai luka-luka, bahkan sampai kesandung-sandung batu, kuku kakinya patah.
maka banyak luka di kakinya. Maka disebut dzatur riqa. Tahu nggak dzatur riqa artinya apa? Yang memiliki banyak sobekan kain. Yang memiliki banyak sobekan kain, itu yang disebut dengan dzatur riqa. Karena kaki sahabat itu lecet-lecet, luka-luka, kuku kakinya banyak yang patah. Jangankan perjalanan jauh ya, wong orang haji saja itu kalau nggak pakai pelembab apa kayak handbody itu bisa lecet-lecet itu kan. Padahal kita pakai sendal juga kan, tapi tetap lecet itu. Kalau nggak pakai itu supaya ini kulit supaya nggak lecet kan, ada tuh ininya. Saya nggak sebut merek dah ya. Ya pokoknya biar supaya kulit nggak lecet. Lah ini nggak pakai apa-apa, masya Allah. Miskin lagi nih, gambaran fakir miskin begitu. Masya Allah, nyeker. Kalau dulu sendal ada zaman dulu tuh, nyekermen apa katanya? Nyekermen ya kan ya? Dulu ada sendal itu terkenal banget itu. Ya, ada nyekermen. Masya Allah. Sedih banget nih penderitaan atau perjuangan ya dari sahabat Nabi SAW. Untuk apa tuh tujuannya? Jihad ya. Untuk jihad di jalan Allah, menyerang suku-suku yang berkhianat sampai sebegitunya. Tapi setelah cerita begini nih, karena Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat Nabi cerita, kami naik onta berenam gantian, jauh perjalanannya, ya. Setelah itu kaki-kaki kami banyak yang lecet, bahkan kuku-kuku kami banyak yang patah, sehingga kami banyak nyobekin kain supaya luka darahnya itu enggak mengalir deras. Udah parah banget itu, lecet darahnya mengalir kemana-mana itu, lecetan. Setelah Abu Musa cerita kayak begitu, akhirnya dia nyesel. Kenapa saya cerita begini? Maksudnya tuh nggak mau tersebar luas tuh, masya Allah. Akhlak sahabat Nabi, amal solehnya nggak pengen disebarluaskan. Nyesel di akhirnya. Tapi kalau menurut saya sih pribadi, ya namanya manusiawi ya. Namanya juga manusia gitu, nggak sengaja mungkin cerita kayak begitu kan. Tapi begitulah akhlak sahabat Nabi. Nggak mau setiap amalnya tersebar luas. Pas dia tahu itu udah tersebar, nyesel gitu. Aduh, kenapa saya cerita? Padahal kan manusiawi ya, namanya orang dalam kepepet, dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, wajar gitu sebenarnya. Tapi ya inilah akhlak sahabat Nabi. Itu yang pertama ceritanya nih, dikit-dikit ya. Kemudian cerita yang kedua dari sama Sahihain juga dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini meriwayatkan ketika terjadi perang Dzatur Riqa, Rasul salat sunnah khauf. Salat sunnah khauf. Jadi salat sunnah khauf itu kalau misalkan kita berpergian, artinya bukan di tempat wilayah kita ini ceritanya Nabi mau nyerang nih. Berarti kan di jamak qashar. Ya kan? Jamak kok 2 rakaat. Kita ambil contoh aja salat subuh. Kalau salat subuh kan nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor ya. Ya kalau salat subuh bisa dikosor habis. Salat subuh 2 rakaat, dikosor 2, ya 0. Kalau zuhur masih bisa ya kan, dikosor 2, tinggal 2. Asar juga bisa, dikosor 2, tinggal 2. Isya juga bisa, dikosor ya kan 2, tinggal 2. Maghrib nggak bisa dikosor. Maghrib mah tetap 3. Maghrib bisa dikosor, bisa dijamak, tapi tidak bisa dikosor maghrib. Subuh nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor. Kita ambil contoh sholat sunnah khauf subuh dah ya. Sholat subuh, tapi dalam keadaan perang. Nah, maka disebut dengan sholat khauf. Sholat apa? Takut atau dalam keadaan perang. Jadi begini, ini sholat khauf terjadi Dzatur Riqa. Nah, pada saat terjadi Dzatur Riqa lah sholat khauf disyariatkan. Jadi Rasul mencontohkan bagaimana sholat khauf. Nah, pada sholat khauf posisi musuh ada di arah selain kiblat. Jadi posisi musuh ada di arah selain kiblat, arah kemana-mana dah pokoknya. Nah, caranya begini: ketika masuk waktu sholat, azan berkumandang, kemudian iqamah, Rasul membuat
dua barisan, dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Nah, yang sholat pertama kali, yang sholat duluan bersama Rasul adalah kelompok A. Sementara kelompok B sholat, tapi sambil berjaga, jaga-jaga. Paham nih maksud saya? Sambil berjaga-jaga nih, yang kelompok B. Udah takbir nih, Allahu Akbar gitu, sambil megang senjata. Betul? Makanya orang ada yang kalau takbir, Allahu Akbar begini nih, di lambung gitu. Ada nggak tinggal begitu? Ada. Ada yang takbirnya Allahu Akbar muter-muter dulu, Allahu Akbar begitu kan. Ada juga yang Allahu Akbar kemudian ditaruh di sini ya. Taruh di dekat lambung. Iya, sebenarnya kalau bukan kondisi perang dilarang tuh Bapak. Itu kan kenapa di lambung? Karena megang senjata. Nah, kelompok B sedang ceritanya itu megang senjata sambil sholat. Masya Allah. Karena musuhnya ada di mana-mana, ya sholatnya nggak menghadap kiblat gitu. Jelas sih Bapak. Sementara Rasul sholat bersama kelompok yang A tadi kan. Allahu Akbar. Takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, lalu baca surat lain. Setelah baca surat lain, ngapain? Ruku kan? Habis ruku, i'tidal. Habis i'tidal, sujud. Habis sujud duduk di antara dua sujud. Habis itu sujud. Ya kan? Habis itu bangkit lagi. Berdiri ya kan? Dapat berapa tuh dari? Satu. Nah, pada saat dapat satu rakaat, gantianlah. Yang A pindah posisi untuk mengawasi, untuk gantian yang kelompok B. Kelompok B masuk. Rasul tetap berdiri nih, nungguin yang kelompok B. Rasul nunggu berdiri. Belum ruku belum. Nunggu kelompok B. Nah, setelah kelompok B sudah takbir Allahu Akbar, berarti tandanya sudah masuk nih yang kelompok B sholat. Ya kan? Nah, ketika kelompok B sudah masuk, Rasul kemudian membaca biasa ya, membaca surah Fatihah, membaca surat lain. Kemudian Rasul ruku. Habis ruku i'tidal, habis i'tidal sujud. Habis sujud duduk di antara dua sujud. Diikuti nama kelompok B nih. Habis itu tahiyat kan? Nah, habis tahiyat Rasul duduk. Rasul duduk. Nunggu kelompok A tadi. Nunggu kelompok A. Nah, kelompok B ini menyelesaikan. Tadi kan kurang satu rakaat kelompok B. Menyelesaikan dulu. Jadi dia diselesaikan duluan kelompok B. Lalu setelah kelompok B selesai, buru-buru nih. Jadi gantian nama kelompok A. Kelompok A kan tadi kurang satu. Betul nggak? Nah, Rasul lagi nunggu kelompok A nih. Salamnya. Nah, kelompok A muncul. Dia mengerjakan sisa satu rakaat lagi. Lalu tahiyat bersama Rasul. Dan kemudian mengucapkan salam. Itu yang disebut dengan sholat khauf. Gimana? Tergambar jelas? Gitu. Jadi ganti-gantian biar supaya ada yang ngawasin dalam perang itu. Jangan sampai semuanya sholat khusyuk, ternyata musuh nyerang. Siapa yang mau ngawasin kalau begitu? Nah, begitulah sholat yang dicontohkan, sholat khauf yang dicontohkan oleh Nabi pada saat perang Dzatur Riqa. Jelas ya Bapak ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat ya, sedang dalam perjalanan, mereka capek, mereka lelah dalam perjalanan jauh ini, sehingga mereka istirahat siang di sebuah lembah yang banyak pohonnya. Kan enak ya kalau istirahat di bawah pohon. Dan kemudian setelah mereka sampai di lembah itu yang banyak pohonnya, mereka berpencar untuk cari tempat istirahat. Mau tidur lah gitu, mau tiduran. Soalnya capek, masih istirahat. Nah, Nabi sendiri itu juga sama istirahat di bawah pohon. Nabi juga letih. Kemudian Nabi meletakkan senjatanya di dahan pohon. Meletakkan pedang ya, itu di dahan pohon. Tiba-tiba ada cerita dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Rasul manggil, kami lagi istirahat.
Rasul manggil. Kira-kira ada bapak-bapak nih? Ada apa nih kira-kira bapak? Rasul manggil nih. Lagi istirahat, dipanggil sama Rasul.